Saudaraku sekalian yang kekasih, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan bahwa perjalanan kami bukan karena penglihatan. Not by sight, but by faith. Bukan dengan optical sight kita. Ya, bukan dengan mata jasmani, bukan dengan pikiran jasmani, pikiran akali manusia. Jadi kalau dikatakan kami berjalan bukan dengan penglihatan, artinya bukan dengan akal manusia, bukan optical sight dengan penglihatan mata jasmani, tapi dengan iman. Dan kita melihat bahwa umat perjanjian lama maupun umat perjanjian baru, kekasih-kekasih Tuhan semua berjalan dalam iman. Tidak berdasarkan akal pikiran dan penglihatan optical sight kita ini. Abraham misalnya, berjalan dengan iman, saudara. Daud menghadapi Goliat. Ayo, siapa lagi, saudara? Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, semua memiliki penglihatan iman. Bukan penglihatan jasmani, akal pikiran manusia. Ini loh yang harus terus kita latih, saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa melatih diri memiliki penglihatan iman. Perjalanan dengan iman, bukan penglihatan manusia. Not by sight, but by faith. Bukan dengan penglihatan optical sight, bukan dengan akal manusia, tapi dengan iman. Bagaimana? Satu hal yang saudara harus tahu. Yang pertama, kita harus benar-benar menyerap firman Tuhan. Menyerap firman Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab kalau hanya menyerap firman Tuhan dengan akal, dengan akal manusia, kita hanya memiliki pengetahuan tentang Allah yang didasarkan pada pikiran. Itu disebut teologi, saudara. Ya, itu yang disebut knowledge, teologi, saudara. Tetapi kalau dengan iman itu beda, saudara. Dengan iman itu beda. Kita lihat tokoh-tokoh iman perjanjian lama, tokoh kekasih-kekasih Tuhan. Umat pilihan, semua berjalan dengan iman. Semua tidak bisa dinalar dengan akal manusia. Coba, Daniel yang tetap berdoa walaupun dia harus masuk gua singa. Itu kalau pakai akal tidak bisa. Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, yang rela masuk di dalam dapur api, maksud saya, yang dipanaskan 7 kali lipat. Coba, Daud menghadapi Goliat, kalau pakai akal tidak bisa, saudaraku. Abraham meninggalkan Ur Kasdim ke negeri yang dia sendiri tidak tahu, coba. Tetapi semua itu, saudara, perjalanan hidup yang benar. Coba bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, pasca kenaikan Yesus, mereka ditinggal oleh Yesus ke surga. Tapi mereka begitu berani, saudara. Rela mati, rela di penjara. Apa sih yang membuat mereka begitu? Iman. Mereka yakin ada kehidupan di balik kematian. Mereka yakin penderitaan mendatangkan kemuliaan. Iman. Nah, iman seperti ini terus terang sekarang ini hampir-hampir tidak kelihatan, hampir-hampir tidak kita temukan. Semua dinalarkan, saudara. Saya di lingkungan sekolah tinggi teologi dan saya mengerti betul apa artinya menalarkan Tuhan. Melogikakan Tuhan. Menalar Allah, saudara. Dan akhirnya, saudara, tidak ada karya-karya besar yang dihasilkan oleh mereka. Tentu tidak semuanya yang lulus sekolah tinggi teologi. Padahal mereka orang-orang yang berdiri di mimbar dan mengajar jemaat. Akhirnya terjadi dekadensi, kemerosotan iman, saudara. Semua diukur dengan logika. Hal-hal yang tidak bisa dinalar, tidak diyakini. Makanya
Perhatikan orang-orang yang menggunakan logika dalam menalar Allah. Mana mereka mau berdoa berjam-jam di kaki, berdoa berjam-jam. Mana mereka berani mengimani dalam mengusir setan, mendoakan orang sakit. Saudaraku, mana mereka berani memiliki visi-visi besar untuk menyelamatkan dunia. Tidak sedikit mereka yang lulus sekolah teologi, ditaruh di sebuah gereja, mendapat gaji dari tahun ke tahun sampai emeritus, lalu tua mati. Begitu. Coba perhatikan itu, saudara. Tapi Tuhan masih membangkitkan orang-orang yang berjalan dalam iman, yang memiliki jangkauan berpikir jauh dan berani. Bagaimana menyelamatkan negerinya, bagaimana menyelamatkan dunia, bagaimana mempertaruhkan hidupnya tanpa batas bagi Tuhan. Dan saudara-saudaraku sekalian, ini yang harus kita kembangkan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan iman yang benar, ya saudara? In the presence of God. Di hadirat Allah. Banyak-banyak duduk diam di kaki Tuhan. Banyak-banyak doa puasa. Di situ iman yang sesungguhnya. Iman yang tidak bisa dinalar dengan logika manusia. Ditumbuhkan, dihidupkan, dikembangkan, saudara. Sekali lagi, iman seperti yang dimiliki oleh Abraham, Daud, Sadra, Mesah, Abednego, Daniel, murid-murid Yesus, orang percaya dapat mula-mula dibangkitkan in the presence of God, di hadapan Allah. Karenanya saya mengajak saudara untuk tekun ada di hadirat Allah. Aduh, kita mesti punya waktu, bukan 30 menit, 15 menit di kaki Tuhan. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bagi pendeta apalagi yang harus berkhutbah. Dia harus duduk diam di kaki Tuhan berlama-lama untuk bisa membangun penglihatan iman. Bukan penglihatan optikalnya. Bukan penglihatan akalnya. Tapi penglihatan imannya. Dan itu hanya bisa ditumbuhkan oleh Roh Kudus ketika seseorang duduk diam di kaki Tuhan. Ya, dia bisa masuk ke wilayah Tuhan dengan keberanian yang luar biasa karena percaya Allah yang hidup, Allah yang menyertai dia. Kalau kita melangkah dalam pekerjaan Tuhan menghitung pakai kalkulator ya saudara. Misalnya kita membangun sekolah Alkitab, kita punya murid sekian jumlahnya, dihitung pakai kalkulator, kita nggak berani buka sekolah Alkitab. Orang Jawa bilang coto, sudah rugi, ya, nggak akan bisa. Ya. Mimpi-mimpi besar Allah ini, Allah mau berikan kepada kita. Kita harus berani melukis mimpi. Dan mimpi itu menjadi kenyataan. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Allah yang maha kuasa. Sekarang mempercayai Allah ada saja tidak gampang loh sebenarnya. Tetapi kalau kita in the presence of God, sering duduk diam di kaki Tuhan, kita baru mempercayai Allah itu ada. Kalau hanya dinalar Allah itu ada, orang bisa tulis banyak buku. Tapi untuk mengalami Allah itu ada, tidak banyak, saudara. Oleh sebab itu, saya mengajak kembali kita banyak doa, banyak puasa, saudara. Kalau Tuhan kehendaki, hari Senin kita akan puasa lagi. Nanti saya akan memberikan kepada saudara pengumuman pada hari Minggu di kebaktian ibadah raya. Kepastian apakah kita akan doa puasa. Saya tanyakan Tuhan, saya mau puasa lagi hari Senin sampai hari Jumat. Saudara boleh buka puasa jam 12, jam 1, jam 3, jam 5. Saudara bisa buka puasa setelah matahari terbenam di atas jam 6. Saudara bisa tidak makan walaupun minum air putih saja selama 3, 4, 5 hari juga bisa. Terserah bagaimana Tuhan menggerakkan saudara. Tetapi kita mau berjuang sungguh-sungguh menemukan hadirat Allah, menemukan visi-visi dari Tuhan. Ya saudara. Supaya sebelum dunia ini berakhir, kita sudah berkarya bagi Tuhan. Kita bukan hanya meneruskan kegiatan gereja yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita. Tapi kita mau benar-benar mengekspansi pelayanan kita dalam skala pikiran Allah untuk menyelamatkan masyarakat kita, Indonesia, dunia.
Kita harus berani memperbesar skala berpikir kita dalam skala berpikir Allah. Karena Allah mau mewujudkan rencana-rencana dalam pikirannya di dalam hidup kita. Maka kita harus berani menerima pikiran Allah dalam skala besar pikiran Allah. Supaya kita bisa mewujudkan rencana-rencana besarnya tersebut, saudara. Siapa yang mau ikut, ayo. Yang gak mau ya terserah. Saya percaya di semua pecinta suara kebenaran yang mengikut doa pagi ini ada orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawa, harta, apapun yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Kita bukan lagi jadi pendeta yang hanya membuat kesibukan dalam kegiatan rutinitas kebaktian tiap minggu, lalu melakukan kegiatan-kegiatan umum, membuat seminar, membuat kegiatan ini, kegiatan itu. Tapi kita harus mulai duduk diam di kaki Tuhan untuk menerima rencana-rencana Allah di dalam pikiran Allah yang berskala Allah yang Maha Kuasa. Dan kita akan mewujudkan dalam hidup kita. Pokoknya kita nekat, saudara, sebelum kita meninggal dunia. Kita percaya Allah sanggup berbuat segala sesuatu. Maka kita harus berani berpikir sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berkat dari Elohim Yahweh, Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.